Hal yang ketiga yang harus manusia siapkan untuk menggali makna hidup ini adalah i'dadul harakah. Kita siap untuk bergerak, untuk bertindak, dan untuk berbuat. Kalau mau tahu kekuatan kita, maka lihatlah perbuatan kita. Orang yang tak pernah berbuat tidak akan bisa merasakan kekuatan dirinya. Saudara-saudariku sekalian, karena itu maka agama yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi dengan keindahan ajaran, tapi jika itu tidak menjadi sebuah amalan dan perbuatan, maka agama akan menjadi bingkisan dan kenangan semata. Tapi jikalau para umat manusia, para orang-orang yang beragama, orang-orang yang beriman, menjadikan ajaran itu sebagai sebuah tindakan dan perbuatan, maka sungguh manusia akan tampil merekayasa sejarah, di mana sejarah baru akan dihadirkan. Orang bersedia untuk berjihad, orang bersedia untuk berbuat, di mana apa yang menjadi zikirnya, apa yang menjadi ajarannya, justru akan menjadi sebuah kenyataan kehidupan. Jikalau Allah menyuruh kita berinfak, Allah menyuruh kita berbuat, maka jadikanlah kegiatan berinfak dan berbuat itu tidak sekedar sebuah tayangan-tayangan ilahi, tapi justru menjadi karya-karya nyata insani. Dan manusia diminta oleh Allah Subhanahu wa taala meluruskan, menghadirkan di mana semua ajaran terbaik tadi itu betul-betul menjadi sebuah tindakan yang nyata. Saudara-saudariku sekalian, manusia oleh Allah Subhanahu wa taala akan dinilai apa yang menjadi amal perbuatannya. Di amalan itulah, di perbuatan itulah manusia akan diberi nilai oleh Allah. Amalan dan perbuatan yang negatif akan dinilai negatif oleh Allah, yang dikenal dengan dosa. Amalan dan perbuatan yang positif akan dinilai oleh Allah dengan apa yang dikenal dengan istilah pahala. Karena itu, pahala dan dosa sesungguhnya adalah dokumentasi atas prestasi manusia tentang perbuatan positif dan negatifnya. Saudara-saudariku sekalian, oleh karena itu, maka sesungguhnya manusia akan membuat peradaban baru jikalau dia bersedia menjadi makhluk yang bersedia untuk berbuat, bertindak, dan melakukan aksi-aksi terbaiknya. Karena sungguh kebaikan, keindahan, jikalau hanya menjadi kata-kata, maka tidak ada satupun yang dapat dirubahnya. Tapi sedikit saja tindakan yang dilakukan, maka akan ada sejarah baru yang akan lahir dan ditampilkan di muka bumi ini. Saudara-saudariku sekalian, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Man 'amila sholihan min dzakari aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang berbuat kebaikan, baik itu laki-laki maupun perempuan, dan dia lakukan itu dengan penuh keimanan, maka Allah menyatakan, "Fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah." Kami niscaya akan menghidupkan mereka, menghadiahi mereka hayatan thayyibah, kehidupan yang thayyibah, kehidupan yang bermutu, kehidupan yang berkualitas, kehidupan yang baik. Dan Allah menyatakan, "Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Dan kami akan membalas apa yang mereka lakukan itu jauh lebih baik dari yang telah mereka lakukan tersebut. Karena itu, saudara dan saudari sekalian, mari sama-sama kita jadikan diri ini sebagai produsen kebaikan, pabrik amal-amal soleh. Mari momentum bumi dan kesempatan duniawi ini kita jadikan sebagai ladang amal kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang mampu melahirkan kebaikan menjadi sebuah tindakan-tindakan nyata. Mari sama-sama kita berbuat meskipun tak ada orang yang mencatat, tapi sungguh Allah menyaksikan apa yang kita lakukan itu. Wa qul ya'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Dan katakanlah wahai Muhammad, berkaryalah kamu, berbuatlah kamu, bertindaklah kamu, karena sungguh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang beriman, para rasul akan menyaksikan, akan menilai
dan menikmati apa yang telah kamu kerjakan itu. Karena itu saudara-saudaraku sekalian, dalam berbuat jangan menunggu piagam penghargaan, jangan menunggu apresiasi dari orang, meskipun tidak ada pemberitaan, meskipun tidak ada orang yang menyanjung dan pujian. Mari sama-sama kita jadikan diri ini untuk terus memberikan yang terbaik, karena sungguh Allah Subhanahu wa taala tidak sekedar meminta kita untuk berbuat, tapi lebih jauh kata Allah, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah sedang menguji kita di muka bumi ini untuk melahirkan karya-karya yang terbaik. Jadilah makhluk-makhluk yang maksimalis, yang maksimal dengan perbuatannya. Jangan jadi makhluk-makhluk yang minimalis, makhluk yang minimal dalam perbuatannya. Manusia-manusia yang besar dihadirkan dengan karya-karya yang besar. Karena itu maka mari wujudkan semua cita-cita Al-Quran tentang manusia itu. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memandatkan kepada kita menjadi makhluk-makhluk yang hadir dan tampil dengan karya dan tindakan-tindakan yang nyata. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita bersama untuk menjadikan seluruh panca indera kita, mata kita, telinga kita, kedua tangan dan kaki kita digunakan untuk melahirkan karya-karya terbaik kita. Karena sungguh kehidupan bumi ini hanya sekejap mata. Tatkala datang masa ajal, manusia tak akan mampu memperlambat atau mempercepatnya. Karena itu mari berbuat yang terbaik secepat-cepatnya dan sedini mungkin, agar kita tak menyesal di mana waktu bergerak di amal kita tak banyak bertambah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.